Teman-teman yang udah download bisa langsung di next aja, terus nanti di finish ya. Ini karena saya udah di setup, jadi udah bisa. Coba ya, di accept, ini juga default aja, di next, lagi, nah baru install. Gimana? Udah? Ini pada di install belum ya? Lagi installing nggak? Oh, oke. Oke, sambil aja ya. Yang udah di-install, teman-teman bisa buka CMD. Apakah sudah diinstal semuanya? Sudah, Pak. Udah Sudah, Kak. Pak. Dari teman-teman buka CMD dulu, habis itu bisa install, npm install, min d, json server. Di install aja json-nya, langsung di enter. Oke, kalau saya udah ada package-nya, udah di install. Teman-teman gimana? Aman, Kak. Oke, udah ya di install ya. JSON-nya terus teman-teman bisa buka Visual Studio Code. Misalkan ini untuk biodata ya. Ini contoh untuk biodata.json ya. Bisa langsung di copy paste aja biar cepat. Langsung di save di Visual Studio Code-nya masing-masing. Habis itu, teman-teman buka foldernya di command prompt, open folder,
Nah, di sini kalau udah nemu foldernya bisa langsung aja ya. Kalau saya biasanya kayak gini, langsung klik CMD, langsung masuk. Pokoknya pastiin foldernya udah masuk ya ke file si biodata.json-nya. Cepatan nggak? Bisa diulang nggak, Kak? Oke. Tadi kan teman-teman save ini ya di folder. Nanti teman-teman bisa langsung masuk aja ke foldernya CMD. Kalau saya biasanya ke file ini, terus open folder, cari foldernya. Saya disimpan di sini di src, udah di sini. Nanti alamatnya tinggal diklik aja, langsung klik CMD, dia bakal langsung ke command prompt-nya. Nah, udah. Oke, langsung lanjut aja ya. Setelah kayak gini, teman-teman bisa buka running ya, maksudnya. Ini nama JSON main server, pasti nama filenya yaitu biodata.json. Di enter aja. Nah, ini ya, bakal ada http localhost 3000. Udah belum? Sampai di sini. Kalau kecepatan bilang ya. Setelah itu kita copy aja, kita buka di browser. Sebentar. Nah, di sini ya, udah ada ya, ini dalam bentuk format JSON yang tadi kita klik biodata. Teman-teman bisa ubah namanya dengan nama masing-masing, terus di running aja, nanti dia udah terbuka dalam bentuk format JSON di sini. Gimana? Apakah ada kendala sama sini? Atau lanjut aja? Saya aman, Boleh Kak. ditunggu dulu sebentar, Kak. Yang lain. Maaf? Tunggu dulu aja, Kak, sebentar, Kak. Oke, oke. Siap. Seperti sini. Ada dua item, ada users. Contoh implementasinya ya. Oke. Atau teman-teman bisa juga ya langsung ke endpoint-nya, langsung ada slash users, sama aja sih biar langsung masuk.
Oke, gimana? Aman? Aman, Kak. Kita sambil lanjut aja ya. Kemudian di sini ada pada pertemuan ketiga ini udah masuk ke pertemuan ketiga, saya agak ngebut untuk teorinya, jadi langsung implementasi aja ke program. Ada pengenalan framework pada Python. Definisi framework yaitu kita menggunakan web base ya, berbasiskan adalah kumpulan modul dan package yang membantu developer dalam menulis kode program dalam bahasa pemrograman Python. Framework menawarkan library kode Python, model perangkat lunak Python, API, dan berbagai elemen Python lain. Nah, soalnya ini, ada pun beberapa fungsi yang terlibat dalam pengembangan aplikasi web menggunakan Python framework adalah untuk URL, routing, dan manipulasi data. Kemudian ada validasi nilai input form, ada output format lengkap dengan template engines, konfigurasi koneksi database. Cuman ini agak repot ya, karena perlu install SAMPP. Kemudian keamanan data dari cross-site request forgery, penyimpanan dan pengambilan session. Ini teori, ada jenis-jenis Python framework, ada full stack. Full stack ini memungkinkan untuk membuat aplikasi web dari sisi server dan sisi klien secara bersamaan. Beberapa macam Python framework pada jenis ini, diantaranya ada Django, Yocto, dan juga Bootstrap. Kalau micro framework dikenal sebagai framework ringan atau non-full stack. Umumnya digunakan untuk membangun aplikasi kecil atau prototype. Contohnya yang kita gunakan ada Flash, Hook, Battle, CherryPy, Dash, dan juga Falcon. Terakhir ada Synchronous Web, yaitu framework yang memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih cepat dan efisien dengan menggunakan teknik asynchronous programming. Contoh frameworknya itu ada Tornado dan juga Sonic. Kemudian ada macam-macam framework. Ini berbasis web yang tadi sudah saya jelaskan. Ada Django, Tornado, Pyramid, dan juga Flash. Masing-masing pastinya punya keuntungan masing-masing. Dan kalau untuk Flash, dia didesain untuk membuat aplikasi web sederhana dan fleksibel dengan mudah. Dapat diintegrasikan dengan berbagai macam library dan modul Python. Gitu. Selanjutnya, manfaat Flash. Ini masih teori ya sebenarnya, langsung aja ke manfaatnya. Itu menggunakan framework ini, sifatnya dia kompatibel dengan Google App Engine dan menawarkan beberapa cara pengiriman request. Intinya gitu. Oke. Tadi gimana? Yang Jason udah bisa semua? Bisa Kak. Bisa Kak. Aman ya. Sekarang teman-teman bisa install Flash. Kita udah mulai masuk ke framework-nya. Bisa langsung buka CMD aja. CMD lagi. Langsung ketik pip install Flash. Ini. Langsung di enter aja. Gimana teman-teman? Aman, Kak. Oke. Kan beberapa udah ada yang punya Flash-nya ya dari praktikum sebelumnya. Ini kita cara ceknya apakah udah terinstall atau belum. Kita ketik Python di CMD. Nah, ini udah masuk ke terminal si Python ya. Kita ketik import Flash. Setelah itu print Flash dot version. Kalau punya saya versi 3.0.
Mungkin beda-beda ya di antara produk tersebut. Oke. Untuk instalasi flashnya aman? Aman Kak. Jadi kita lanjut ya. Setelah itu kita ya ini untuk pertemuan 3 sampai instalasi, terus pertemuan 4 mengenal dan membuat flash sederhana. Oke, fitur flash. Sini ada beberapa fitur dari flash, yaitu dilengkapi dengan server pengembangan bawaan dan debugger cepat. API yang koheren dan rapi, konfigurasi yang mudah dan fleksibel, penanganan request dan dalam RESTful dan HTTP. Kemudian ada dukungan unit testing terintegrasi. Kemudian Flash memiliki dua dependensi utama, yaitu Silk dan Jinja 2, yang masing-masing menyediakan dukungan dan tempo to SGI yang baik. Sebentar. Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke membuat program Flash sederhana aja. Teman-teman bisa langsung masuk ke Visual Studio Code lagi. Bebas mau di folder mana aja. Saya udah pin Chinese. Oke. Di sini ada contoh program pembuatan web Flash sederhana. Pertama kita mengimport dulu si Flash-nya ini. Dia ini untuk mengimport ya. Untuk import Flash. Nah, kemudian di sini ada app Flash name. Dia ini merupakan instance dari kelas Flash. Kemudian di sini ada routingnya. Dengan routing utamanya dia /d ya, kosong, nggak ada endpoint-nya. Nanti kita akan belajar mengenai endpoint. Untuk sementara ini dulu. Di function hello ini nanti dia akan mengembalikan nilai hello world. Kemudian ini dirapin. Ini untuk running. Dan jalankan dulu ya. Nah, nanti di sini bakal ada HTTP. Bisa langsung diklik aja. Sebentar. Oh, bentar, bentar. Bentar.
Gitu. Coba teman-teman bisa nggak? Oh, sebentar saya kasih dulu codingannya ya. Saya bisa kak pakai codingan kakak, saya kopas. Oh, udah di itu ditulis. Jadi saya kayaknya bentrok lagi buka yang lain. Ya untuk yang mau coba teman-teman bisa langsung saja coding. Sambil saya udah kesini terus ya. Oh, alah. Nah, gitu. Jadi ya. Tadi ada yang lagi bentrok dengan project yang sebelumnya. Nanti bakalan keluarin ya hello world ya. Teman-teman udah pada bisa kan? Tadi udah ada message ya. Ya. Ya, jadi intinya dia bakalan masuk ke sini. Ini udah termasuk website sederhana ya. Oke, emoji. Nah, kemudian masuk ke pembuatan API endpoint dengan Flash. Kan biasanya itu kalau kita membuka suatu website, biasanya suka ada garis miring, entah itu login, uh, about. Nanti kita akan membuat endpoint-nya. Contohnya di sini, coba kita buka BAK, bagian sidang. Nah, yang merupakan endpoint itu ini ya. Jadi setiap kita buka halaman, dia bakalan menuliskan endpoint-nya. Jadi untuk routing. Oke, lanjut dulu. Kita jelasin dulu dikit teorinya. API API endpoint adalah bagian dari sebuah aplikasi atau sistem yang memungkinkan aplikasi tersebut berkomunikasi dengan aplikasi atau sistem lain dalam konteks pembuatan aplikasi. API endpoint adalah titik akhir atau URL yang dapat diakses oleh klien untuk mengambil atau memanipulasi data. API endpoint umumnya mengikuti pola URL tertentu seperti contohnya http @domain.com API/data. Nah, ini tadi misalkan seperti about ataupun home atau tadi ya yang di BAK dia endpointnya bisa ke sidang ini. Untuk mengakses API endpoint, klien seperti browser atau aplikasi mobile akan melakukan permintaan HTTP seperti get, post, put, atau delete yang tadi sudah kita jelasin ya di metode API ke alamat URL API endpoint yang sesuai. Kemudian, server akan memberikan respons sesuai dengan permintaan si klien. Oke, sekarang kita buat endpoint sederhana, masih pakai codingan yang barusan di sini ini ya. Teman-teman bisa langsung fokus aja nih.
Ini bisa dikopas atau ALT, shift, terus panah ke bawah. Nah, kayak ini. Biar langsung. Misalkan kita buat rootnya itu kayak about. Date-nya kita juga buat about juga. Ya. Terus di sini kita ubah ini merupakan udah besar dulu. Nah, ini udah berubah ya. Oke. Kalau kita tulis endpoint-nya tentang obat, ini, sebentar. Kita buat routing baru yang mana dia akan membuat endpoint about. Ini kita akan mengembalikan nilai misalkan ini adalah halaman kalau kita di routing utamanya kita akan menemukan hello world, tapi kalau menggunakan method get yang mana get itu kan tadi mengirimkan data ya, mendapatkan data yang kita inginkan itu endpoint-nya si about ini. Nah, ini adalah halaman about. Itu contoh sederhananya dari pembuatan endpoint. Kira-kira teman-teman ada masalah nggak sampai sini? Ya, di bagian terminal juga ada method get. Kalau method post itu kita mengirimkan data ya. Sampai sini apakah ada masalah? Kendala? Teman-teman bisa iseng aja ya menambahkan root lagi, entah itu tentang home ataupun kontak gitu ya. Bebas. Sambil lanjut ya. Itu untuk pembuatan endpoint sederhana.
Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 itu ada pemrograman visual berbasis Python UIQT. Ini framework untuk berbasisnya GUI ya, berbasis desktop. Semoga saya nggak salah ingat ya. UIQT 5 itu pemrograman visual berbasis Python. Ada cara untuk membuat aplikasi desktop. Oke, jadi dia berbasisnya aplikasi desktop dengan antarmuka pengguna yang menggunakan bahasa pemrograman dan framework GUI, Graphical User Interface, yang mana merupakan sebuah broker atau penghubung antara Python dan juga toolkit GUI yang dikembangkan oleh ini perusahaan. Kemudian PyQt adalah satu set binding atau disebut juga plugin atau library Python untuk kerangka aplikasi Qt yang dibuat oleh perusahaan ini, yang berjalan di semua platform yang didukung oleh Qt termasuk Windows, macOS, Linux, iOS, teori aja sih sudah. Oke. Ada beberapa implementasi kelas, fungsi, dan juga metode PyQt. Yang pertama, seperangkat widget GUI yang substansial, itu kelas-kelas untuk mengakses SQL database, seperti MySQL, Script gitu ya, Oracle juga. Kemudian ini widget editor teks, kayak berbasis Scintilla. Kemudian widget data aware yang diisi secara otomatis dari database, aplikasi XML parser, dokumen SVG, kelas-kelas untuk menyematkan Control ActiveX pada Windows. Oke, lanjut. Gimana sih cara installnya? Oke, yang sebelumnya uh, udah pada bisa belum bulletin point? Atau saya kecepatan ya? Kalau terlalu cepat, dihapuskan. Sebelumnya bisa Kak. Oke, bisa ya? Aman. Teman-teman sekarang bisa langsung buka CMD lagi, kita install PyQt 5 di CMD masing-masing. Ya. Setelah itu nanti membuat GUI sederhana. Setelah install, kita buka lagi Visual Studio Code. Ini untuk pengenalan aja ya, sebenarnya lebih ke basis web karena kita sudah belajar tentang API dan juga endpoint. Jadi lebih ke Flash sebenarnya. Dan untuk UIQt ini sedikit pengenalan mengenai panetnya. Di sini saya punya aplikasinya, GUI misalkan. Bisa di-running dulu. Karena di sini saya belum punya modulnya ya, jadi dulu harus di-install. Jadi dulu. Ya, udah di-install. Kemudian kita running doang. Ini dia berbasis GUI ya. Ini contoh pertama. Terus misalnya ada kalkulator. Teman-teman kalau yang mau cobain ya, ini ada program jam. Kemudian misalkan kalkulator. Cuma lihat agak jelek ya.
Oke, ini salah satu contoh dari penerapan framework UIKit ya. Username, kemudian kalau mau, ini untuk yang comment. Ini hati-hati di sini ada nomornya, nomor filenya. Kalau teman-teman mau coba, oke, apa sudah aman semuanya? Nah, ini di pertemuan ke-7 makanya bebas sebenarnya terserah izinnya apa. Ini di sini ada web portofolio dari Flash. Nah, ini tugas buat teman-teman juga ya, nanti dikumpulkan sama drive yang tadi Kak Elia udah kirim di grup. Jadi kita akan membuat web portofolio dari Flash. Oke. Pertama, teman-teman bisa masuk dulu ke sini, cari Bootstrap ini ya. Kita pakai ini aja biar cepat. Bootstrap.net. Saya kirim linknya. Di situ banyak ya. Teman-teman mau pakai apa gitu ya. Ada templates. Di templates ini saya pakai yang personal ya. Dari personal ini saya cari kira-kira yang mana ya. Saya pakai yang Kelly, yang demo ini. Nah, nanti teman-teman bisa buat portofolio ini, tapi disesuaikan ya namanya dengan nama masing-masing. Dan kalau misalkan backgroundnya mau diubah dengan foto teman-teman juga nggak apa-apa, silakan. Ini buat ya, langsung aja di download, free download kok. Nih, langsung aja yang nol ini ya, free. Ini tunggu di sini saya udah ada sih, Kelly ini. Oke, yang mulia. Ini teman-teman bisa masukkan ke folder bebas, yang mana aja foldernya pakai. Kalau di sini ada pixels.com. Misalkan di sini kita buka dulu warna ekstrak. Oke, dari mesin kali. Kemudian buat aja ya folder baru deh. Namanya training. Oke, kecepatan nggak kira-kira? Aman, Kak. Oke, aman ya. Buat folder ya, namanya training. Terus di dalamnya kita buat lagi folder static. Terus folder template, tapi pakai S ya, templates. Hati-hati, suka banyak yang salah di sini. Templates. Ya. Kemudian kita ambil ini isinya. Ini yang HTML-nya dulu ya. Yang HTML kita copy, kita masukkan ke templates. Ini khusus untuk file-file dari si HTML. Ini hapus saja. Nah, udah. Ini harusnya ya. Di static ini dia folder untuk seperti CSS ataupun JavaScript. Sekali ambil, karena ini folder form ini pakai PHP, karena kita nggak perlu ya, bikin yang statis aja. Di bagian aset, kita ambil foldernya, kita copy lagi, kita masukin ke folder static di sini.
Udah ya. Oke. Harus udah muncul di training. Folder training. Terus di folder training ini kita buat sebentar ini kayaknya terlalu banyak. Nah, tadi ya di template ini ada file HTML, yang about, context, index, sampai service, yang static juga. Kita pindahkan ada style.css, ini, dan ya. Kemudian di luar folder ini kita buat file yang namanya app.python, begini aja. Oke, kita buat. Sini ada codingannya. Sebentar, biar cepet ya. Pertama, kita import dulu Flash. Modul intinya si Flash ini. Terus ada JSONify. Ada render template juga. Biar kita bisa membuka si template ini, si folder ini. Ada request untuk meminta request. Redirect untuk URL-nya juga, juga sama URL. Ini Flash untuk pesan singkat, tapi sebenarnya nggak terlalu dipakai sih. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa buka yang index. Oh ya, ini sebentar ya, ntar saya kasih. Yang indeks ini, teman-teman cari. Ini kan tadi itu harusnya kan ada folder ya. Nama foldernya saya ganti jadi static. Jadi yang di sini harusnya dia. Nah, aset ini kita ganti dengan static semuanya. Kita ganti static. Caranya gimana biar cepat? Kita langsung ke bagian search aja di sini. Aset yang ini kita ganti jadi folder static. Sini ya. Kita ganti semuanya. Replace all. Oke. Sebentar kita cek dulu. Nah, udah ya. Ini template yang tadi kita download. Ini masih belum di routing ya, masih on. Belum kita buat routingnya tadi. Masih routing sebelum. Oke, kira-kira teman-teman udah sebelum sampai situ. Oke, ini saya kirim dulu deh. Kak, boleh diulang di bagian itunya nggak, Kak? Di bagian tadi pas lagi bagian aset kalau nggak salah. Oh, bagian aset. Jadi, teman-teman, ini kan awalnya kan ini aset ya. Kita ganti jadi folder si static. Nah, tinggal di search aja di bagian sini kan ada explore, ada search. Nah, yang ini kita ganti dari aset jadi static. Hati-hati ya, ini pakai S ya. Jangan sampai typo. Jadi static, terus tinggal di replace all. Nanti tunggu aja sampai semuanya terganti.
Setelah itu teman-teman bisa bagian app.python-nya tadi yang sudah saya kirim ya. Sementara baru saya buat untuk index.html-nya. Nanti sisanya kita buka yang sudah saya kirim. Silakan teman-teman. Nanti setelah di running, dia bakal ada ini lagi ya, HTTP lagi, teman-teman bisa langsung klik aja, klik di sini, atau copy paste, masukin ke browser. Nanti dia bakalan muncul. Gimana? Apakah ada kendala? Mulai ini? Harusnya aman ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Dari sini, kita harus ubah dulu di bagian template sini, about, atau index dulu ya. Kita Ctrl F aja, cari index.html. Nah, di bagian kira-kira di line 51 ada index HTML, about, HTML, recent HTML. Kita hapus HTML-nya. Ini dihapus, HTML-nya semuanya dihapus. Biar cepat, tekan ALT, klik, biar berbarengan. Pastiin ada 5 ya, ada 6. Index, about, resume, service, portfolio, sama ada 6. Hapus aja HTML-nya sama titiknya. Kemudian Ctrl S. Di index sudah. Terus kita ke about, cari lagi index HTML. Di sini ada 6 ya, kita hapus lagi HTML-nya. 5, 6. Dihapus lagi. Yang kontak juga semuanya ya. Kita hapus. ALT, klik, biar cepat. 5, 6. Kali 6. Ctrl S. Di portofolio kita nggak ada, langsung ke portofolio HTML. Dihapus lagi. Bikin resume. Pastiin ada 6 yang dihapus ya. Ctrl S. Nanti kita ada service. Udah ya.
Setelah dihapus semua yang ada di folder templates, kita balik lagi ke file app.python. Nah, sekarang kita buat routing untuk ke about, contacts, resume, portfolio, juga service. Teman-teman bisa langsung aja di sini shift alt di bawah ya. Buat berapa nih, ada 6. Nah, yang pertama dia untuk base-nya ya, yang utamanya dia tanpa endpoint. Yang kedua dia pakai endpoint index, tapi ngerendernya dia ke index sama, itu nggak masalah. Tapi yang pasti fungsinya nggak boleh sama. Kalau ini home, ini index. Ini juga nih, ini harus kita ganti ya, nggak boleh sama fungsinya. Kita ganti, biar cepet ya. Misalkan kita mau ganti jadi about, ini pakai alt lagi, biar fungsinya aku ganti. Indexnya kita ganti jadi about. Oke. Terus buat kontak, indexnya ganti jadi kontak. Hati-hati typo ya, karena sensitif. Kemudian untuk portofolio yang details nggak perlu, portfolio aja. Ini begitu. Kemudian ini resume. Oke, hapus. Service, tapi pakai S ya, nanti type. Ini kelebihan satu. Bisa dulu. Nah, ini udah berubah sih. Sebentar. Oke. Setelah about option bisa ya. Nah, kemudian resume bisa, service sudah, portfolio, kontak, ini kontak mana ada ini. Ini belum diganti ya, masih ada data yang gimana teman-teman? Udah bisa sampai situ belum? Oh ya, untuk kontaknya belum dibuat ya? Nah, udah bisa ya. Semuanya udah aman, terusnya. Oke, jadi untuk tugasnya nanti teman-teman bisa ganti aja ya namanya dari Kelly Adams jadi nama kalian. Terus ini slogan gitu sih. Backgroundnya juga kalau misalkan mau kalian ganti jadi background apa, atau foto kalian di bagian bawah sini bebas. Jadinya nanti bakalan jadi portofolio itu di masing-masing ya, disesuaikan. Nah, gimana kira-kira? Apakah ada kendala? Kok di saya bagian CSS-nya nggak kepanggil atau gimana?
Tadi udah diganti belum itu nih? Si foldernya. Yang di bagian replace ini. Kan saya suruh ganti ya. Dari aset Oh jadi iya, static. iya. Belum, nggak belum belum. Iya, itu mesti diganti dulu. Gimana teman-teman yang lain? Kak izin dong Ya, untuk tugas atau apa submission yang AP2 BP10 ini jadi cuman yang website portfolio aja ya? iya. Dibuat RAR juga ya. Tadi upload. Siap, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman disesuaikan aja isi kontennya. Kalau teman-teman mau ubah backgroundnya, di sini ada di bagian static ada image, terus ada hero background. Nah, ini bisa kalian ubah ya di bagian about juga. Nah, ini bisa jadi foto kalian bebas. Oke, sudah aman sih. Jadi home, about, resume, yes. Ini kalau teman-teman mau buat resume sendiri ya. Tapi ini masih static sih, belum sampai ke database. Kemarin kalian apakah ada kendala untuk pembuatan website-nya? Atau mungkin terlalu cepat saya membahasnya? Kayak ditunggu 10 menit lagi ya. Ada. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja di search ya. Yang namanya Kelly, udah jadi nama. Di bagian di file index.html ada about me, tombol ini. Dia masih .html, hapus aja HTML-nya. Jadi tinggal gitu. Silakan.
Kak, Ya. kalau saya ngambil template-nya tuh dia tuh pas lagi pindah halamannya tuh cuman nge-scroll doang, Kak. Nggak apa-apa. Oh, nggak Jadi apa-apa. dia nggak ada halaman baru gitu. Nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Coba. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Atau mengenai praktikum juga, nggak apa-apa. Kak, maaf, boleh lihat codingan yang Python-nya nggak yang tadi? Oh, ya boleh. Mm-mm. Saya jadi bingung sendiri sebentar. Kelihatan nggak ya? Oke, ya kelihatan. Makasih, Kak. Oke, selesai.
sebenarnya cuma diubah aja ya dari yang index, dia ngerutinnya ke about, terus merender template si about HTML, yang lainnya juga sama. Dan pastiin functionnya, div-nya berbeda, kalau langsung start error. Oke, gini, apakah masih ada mau ditanyakan? Atau ada kesulitan? Jangan lupa ya nanti dikumpulkan ya dengan draft tadi. Kalau format penamaannya tinggal diganti aja AP2B ya. Nah, itu kan AP2A.